Bici-bici dagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, jumpa di acara Bici dagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, salam budaya buat teman-teman sekalian, sekaligus penonton setia Sarawita Bontoa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua dan buat alam semesta raya ini, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang mampu menata kehidupan beserta menata alam semesta ini dengan segala isinya. Ya, untuk sebelum saya lanjut lagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai host Wawan Darmawan, asisten saya Unruk Daeng. Iya, Unruk Daeng. Dan ini merupakan konten pertama kita dalam bincang-bincang yang akan membahas beberapa aspek. Dan untuk itu sebelum saya kembali melanjutkannya, perbincangannya, mungkin alangkah bagusnya saya perkenalkan dulu beberapa tamu yang telah hadir di tengah-tengah kita. Di sebelah kiri saya ada Ayahanda Prabu Dainjare, sekaligus pembina Sanggar Seni Sarawita, dan juga beliau juga sebagai budayawan Maros dan juga sebagai salah satu pencipta puisi di khususnya di Kecamatan Bontoa. Dan yang di sebelahnya lagi ketua dari Sanggar Seni Sarawita Bontoa, Kakanda Muhammad Alamsah. Dia juga termasuk sutradara handal di Sarawita Bontoa film ya. Ya. Dan untuk lebih kesannya lebih melanjutkan lagi perbincangan ini, mungkin saya mau bertanya dulu Pak Ketua. Dalam konten kita yang pertama ini Pak Ketua, apa tema yang akan diperbincangkan kali ini? Apa yang mau dibahas kali ini di konten ini? Iya. Jadi sebelumnya saya harus menyampaikan dulu kepada semua pemirsa yang ada di channel YouTube Sarawita Bontoa bahwa kita sudah menggarap 10 puisi episode yang bertema puisi religi ya. Jadi sudah ada episode 1 sampai episode 10. Itu masing-masing punya judul tersendiri. Dan khusus untuk malam hari ini kita akan mencoba menggarap atau mengulas satu judul puisi yang akan kita dahulukan, tentu adalah episode 1. Iya, episode 1. Dan episode 1 itu puisinya berjudul Aku Yang Tak Punya Nama. Yang tak punya nama ya. Yang tak punya nama. Iya. Berarti khusus di perbincangan kali ini kita akan membahas tentang puisi religi. Iya, betul. Puisi religi. Sebelumnya lagi nih Pak Ketua. Iya. Kenapa di konten yang sudah kita buat sebelumnya itu yang sudah sampai 10 episode kita mengangkat sebuah puisi religi? Apa ini? Kenapa puisi religi yang kita kedepankan dulu untuk pertama ini? Saya kira ini adalah suatu pertanyaan yang luar biasa ya. Iya. Suatu pertanyaan yang sangat cerdas sekali menurut saya. Kenapa? Karena ini kami sebenarnya di Sarawita Film hanyalah orang-orang bodoh sebenarnya. Kalau orang Makassar bilang tolong ngasen jadi. Betul di. Mungkin beranggapan separuh bahasa itu tena sekolahan. Iya. Orang yang tidak berpendidikan, tapi ya tidak masalah. Itulah sebatas ide-ide kami mencoba menggarap hal itu. Dan sekali lagi ya, ide-ide kita tidak tinggi-tinggi amat, hanya sebatas itu toh. Ya, pesanannya ya amat mencoba. Itu lain cuma suku Anda. Iya, Mas, itu nu pau kau. Kayak amat nih mencoba bodoh. Ya anjut tahu anjut ya amat aja maksudnya kalau bahasa anunya itu tidak tinggi-tinggi banget. Nah, bisa kau. Iya, lanjut kita Pak Ketua. Jadi itu ya sebenarnya yang ingin saya sampaikan, bahwa juga misi yang paling utama di sini kenapa kita mengangkat puisi-puisi religi tak lain adalah untuk menyampaikan kepada semua seluruh penghuni semesta bahwa sesungguhnya manusia itu lahir, manusia itu diciptakan membawa suatu tugas yang mulia sebenarnya. Tugas mulia itu tak lain adalah bagaimana manusia itu memuliakan apa yang ada di seluruh muka bumi ini. Iya. Dan itu adalah suatu tanggung jawab. Cocok. Iya, saya kira itu. Iya, dan khusus di puisi pertama ini Pak Ketua, episode pertama. Kan judulnya itu Aku Yang Tak Punya Nama. Iya. Dengan dasar apa ini Pak Ketua? Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan Pak Ketua sehingga mengangkat
puisi yang pertama itu dengan judul Aku Yang Tak Punya Nama. Iya. Kenapa ya? Ini Iya. dasarnya ya. Kenapa Ya, tahu? seperti yang saya katakan tadi bahwa aku yang tak punya nama. Saya kasih gambarannya sedikit karena saya tidak mau melampaui beliau ini. Iya, Karena iya, beliau adalah Iya. penulisnya ya. Oke, betul. Tapi intinya seperti ini kalau menurut saya. Aku yang tak punya nama. Intinya bahwa manusia ketika lahir, ketika keluar dari rahim ibunya, tak satu pun yang mengetahui namanya, dan tak satu pun yang membawa nama, Iya, dan tak satu pun yang mengetahui nama Tuhannya. Intinya seperti itu, selebihnya saya serahkan ke beliau dulu. Iya. Iya. Ya, jadi ini Ayahanda Prabu sebagai penulis dari puisi dari episode 1 sampai 10. Tapi kita bahas dulu dari untuk Iya, iya. khusus episode 1 ini Ayahanda Prabu. Aku Yang Tak Punya Nama. Saya rasa judul ini, wah, saya pikir ini cukup judul yang luar biasa. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dasar apa Ayahanda sehingga mengangkat judul Aku Yang Tak Punya Nama sebagai puisi untuk episode pertama. Kan ada 10 episode, Pak. Iya, betul. Iya. Jadi pertama salam budaya juga saya ucapkan. Ya, salam budaya. Harus itu pertama. Kenapa judul puisi kita mengawali Tapi dingin urut kopi. mengawali tayangan puisi-puisi religi ini berjudul Aku Yang Tak Punya Nama. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian khususnya di Sanggar Seni Sarawita Bontoa, termasuk penonton setia Sarawita Film, untuk berpikir sejenak. Sebagaimana ketua tadi mengatakan bahwa kita itu di Sanggar Seni Sarawita Bontoa adalah orang-orang bodoh. Orang bodoh. Iya, jadi Bodoh. Dua mini. Iya. Saya orang bodoh nama udah. Orang bodoh. Orang bodoh. Ya. Lanjut. bukan orang-orang pintar. Jadi sangat berbeda dengan mereka yang merasa dirinya orang-orang pintar. Iya, begitu. Lanjut. Nah, selanjutnya karena kita merasa orang-orang bodoh, saya khususnya, sehingga saya juga mencoba berkhayal untuk mencoba merasakan bagaimana kembali menjadi manusia yang baru lahir. Iya. Mau terekam anak lolo. Iya. Kembali seperti bayi. Iya, kembali seperti bayi. Karena menurut pendahulu kita, Ipam Epremov dengan William James itu, bahwa manusia itu dibekali dengan kapasitas otak yang luar biasa. Jadi menurut William James, manusia itu dibekali dengan potensi atau kapasitas otak yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sayangnya, saya nih promo Pak Sigang William James. Iya. Saya juga tidak terlalu paham Ini nih. bantu karena pakutak nangang anjo. Kami makair asing kan ngasih. Oh ya, saya paham ini. Bukan anak kesukaan remote TV. Iya. Pas maya. ini Pasang rupanya jelaskan Ayahanda. Iya, bisa dijelaskan. Ipam Epremov itu bilang buku gua dengan orang-orang yang tinggi sekolahnya, orang-orang pintar, bahwa Ipam Epremov itu peneliti. Iya, psikologi itu. Angin jo peneliti. Psikolog. Pakai no Nah, dengan berdua. William James dia peneliti. Apa nih? Iya. Nah, penelitiannya adalah itu tadi, salah satu diantaranya adalah bahwa kita manusia itu seharusnya menggunakan akal pikiran dalam berbuat atau bertindak. Iya, jadi karena termasuk akal pikiran kita lah yang membedakan kita dengan makhluk lain, kan begitu. Iya. Nah, Iya, jadi seperti yang kita ketahui nih di judulnya ini, Iya. Ayahanda. Kan Aku Yang Tak Punya Nama. iya. Berarti dia di sini mengatakan bahwa dia orang yang tidak bisa dikatakan, kalau orang awam mengatakan bahwa dia yang tidak punya nama, sama seperti hanya kayak misalnya anak-anak yang baru lahir kan. Iya. Berarti dia tidak punya nama. Tidak punya nama. Iya. Bagaimana? Kayak seperti itu. Jadi begini, tadi kan ketua sudah menyampaikan bahwa
tidak ada satu orang pun yang lahir dari rahim ibunya itu membawa namanya sendiri. Iya. Tidak ada. Nah, coba kita berpikir, kita mencoba mengingat-ingat, apakah kita lahir itu keluar dari rahim ibu kita itu dengan membawa nama kita? Tidak. Nah, Tidak, iya. tentu tidak. Tidak. Iya. Jadi sama dengan puisi ini, ketika kita mencoba mengulangi, kita ingin lahir kembali, tentu kita tidak punya nama. Yang memberikan nama kepada kita adalah orang tua kita, atau keluarga, atau orang-orang yang dipercaya. Iya. Mereka lah yang memberikan nama kepada kita, bukan kita. Kau ni yang kayak Iya. menjadi. Iya. Sehingga sebagai orang bodoh mencoba juga berhayal, jangan-jangan Tuhan juga itu tidak pernah memberitahukan namanya kepada semua orang. Iya, betul. Nah, yang memberikan nama kepada Tuhan itu adalah orang itu sendiri. Iya. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan nama kepada dirinya, tetapi yang memberikan nama itu adalah orang-orang itu sendiri. Kalaupun ada yang memberikan nama, tapi saya kira ingin warok kopi. Iya. Jadi, wes seru ini, kurasa seru ini. Jadi mungkin itu sebabnya kenapa diambil judul Aku Yang Tak Punya Nama di. Ya karena itu. Oke, tapi sebelum berlanjut ini, mungkin perlu kita review dulu cuplikan dari episode 1. Iya. Ya, mungkin Boleh, kita boleh, perlu lihat. Oke, kita lihat dulu cuplikannya. Ya. Orang-orang memanggilku dengan nama yang berbeda-beda. Padahal aku satu, tidak berdua, bertiga, apalagi berlima dan seterusnya. Itu bertanda kalau aku sesungguhnya tak punya nama. Ya, itu tadi reviewnya dari puisi Aku Yang Tak Punya Nama. Jangan Yundro nih, Yundro. Oh, ini kayak waktu gue cakap-cakap Cocok gitu. Ya. Cakap-cakap pas kau siang dulu Ini omongan tadi. Kira. Iya. Sungkir. Oke, Sungkir. kita lanjut ya. Iya. Jadi sesuai reviewnya tadi, mungkin alangkah bagusnya kalau bisa didengar langsung lagi nih Pak Ketua, karena beliau sebagai pembaca puisi di episode 1 mungkin bisa dibacakan dulu sedikit Pak Ketua. Saya bacakan saja ya, karena sudah direview tadi. Saya bacakan teksnya saja. Iya, cocok. Iya. Jadi teksnya itu di paragraf pertama berbunyi begini. Orang-orang memanggilku dengan nama yang berbeda-beda. Padahal aku satu, tidak berdua, bertiga, apalagi berlima dan seterusnya. Itu pertanda kalau aku sesungguhnya tak punya nama. Orang-oranglah yang memberiku nama. Tak mungkin kularang, karena itu pertanda aku ada. Iya. Iya, oke itu. Perihal isinya mungkin saya serahkan ke beliau untuk dijelaskan. Iya, memang ya. Bagusnya mungkin kalau sebagai penulis ini Ayahanda yang menjelaskan Iya. perihal isinya ini. Abi Ayahanda. Jadi di sini pembaca puisi termasuk penulisnya khususnya merasa dirinya itu sendiri. Iya. Jadi merasa dia tidak berdua, tiga apalagi berlima, tetapi dirinya sendiri. Sehingga kalau kita menggunakan akal pikiran kita sebagai orang bodoh ya. Iya, orang bodoh. Kenapa orang kadang memanggil kita dengan nama yang berbeda-beda? Nama yang berbeda. Di antara kita kan kadang itu tadi ada yang dipanggil Baco, sudah itu ada yang manggilnya Aco, ada yang manggilnya Wawan,
padahal dia satu. Biasa. Iya. Andaikan barangkali dia menggenggam namanya keluar dari rahim ibunya, maka tak satu pun orang yang memanggil selain dari nama yang dibawanya keluar. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali kepada ide-ide kita yang bodoh-bodoh, jadi sekali lagi saya ulangi, Ya, iya. ini sebagai penulis yang bodoh. Antena tuh ditap bodoh. Udah bose deh. Saya itu berhayalnya Tuhan kan sendiri. Iya. Tapi kenapa manusia yang sebegini banyak ini, penduduk dunia yang sebegini banyak, menyapanya atau memanggilnya dengan menggunakan nama yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Sehingga hayalan saya itu bahwa bukanlah Tuhan yang memberikan nama pada dirinya, tetapi orang-orang itulah yang memberikan nama kepada Tuhan. Andaikan Tuhan yang memberikan nama pada dirinya, maka yakin saya tidak ada satupun manusia yang menyebut nama Tuhan itu selain nama yang disampaikannya atau diberikannya kepada penduduk dunia. Iya. Nah, jadi ini buktinya menurut akal pikiran kita ini yang bodoh ini, bahwa bukanlah Tuhan yang memberikan nama kepada dirinya, tetapi orang-orang lah yang memanggilnya, karena itu nama Tuhan itu bagi orang-orang sebanyak penduduk dunia ini berbeda-beda. Iya, andaikan Tuhan yang memberikan nama kepada dirinya sendiri, maka pasti nama Tuhan itu tidak berbeda-beda, tetapi satu, seperti dirinya sendiri satu. Oh iya. Tengkaman Pak Ketua, kata itu sene pembacaan, tengkaman anu menurut dari baik nen. Iya, komentar. Terong. Sebelum dilanjutkan mungkin ini, karena ada callingan ini. Iya. Ada iklan mau masuk ini, ada iklan mau masuk. Jadi Iya, sebelum tahu. dilanjutkan sama Pak Ketua, kita iklan dulu sejenak. Boleh. Kita lihat dari pariwara berikut Ini ini. rupanya kita. Ya, minum lagi dulu. Ya, kita iklan dulu. Tetap di Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Beli apa Ki? Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, kembali lagi di Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, setelah pariwara berikut kita lihat ada iklannya tadi. Jadi mungkin sekedar info. Siapa tahu ada yang mau beriklan tuh bisa. Iya. Bisa dibawa sini. Iya, nomor. Hubungi nomor yang ini. Kita telepon nah. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi untuk Pak Ketua sebagai pembaca, mungkin bisa diberikan sedikit tanggapannya tentang bait pertama ini. Iya. Iya. Saya kira begini, karena beliau tadi menyampaikan bagaimana Ivan Yefrimov mengatakan tadi bahwa marilah kita menggunakan akal pikiran kita. Nah, sekarang saya berusaha mencoba mengajak, mari kita menggunakan akal pikiran ya. Bahwa, namun yang pastinya, kalau menurut saya, pemberian nama kepada Tuhan itu sifatnya subjektif. Iya. Subjektif. Ini berdasarkan nalar pikiran saya sendiri nih. Sebagai Iya. orang bodoh juga. Iya. Orang bodoh ini. Ya sekali lagi bahwa secara subjektif pemberian nama Tuhan itu
kendati pun misalnya ada pemberian nama Tuhan yang berbeda-beda, itu saya kira sesuai dengan isi kitabnya sendiri. Iya. Dan contoh misalnya kalau kita masuk secara kesukuan, mungkin di pemahaman religi orang-orang terdahulu pada suku Makassar itu, kalau Tuhan dia menyebutnya dengan Batara. Iya. Batara, iya. Sementara ada orang-orang pada agama-agama lain menyebutnya Allah, menyebutnya dengan Allah, ya kan? Iya. Iya, Maka yang di daerah Ibrani ada yang mengatakan di sana Adonai, Adonai. Yahweh. Yahweh. Nah, itu kan sebenarnya kan secara subjektif mereka sendiri sesuai dengan sudut pandangnya untuk memberikan nama kepada Tuhannya. Namun yang pastinya intinya bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu Maha Esa. Iya. Saya kira itu. Saudara. Oke. Mungkin untuk kita bahas lagi mungkin untuk bait selanjutnya. Iya. Kita lihat reviewnya dulu ya. Kita lihat reviewnya. Oke, berikut reviewnya. Aku hanyalah tanah yang diam. Aku hanyalah angin yang berhembus. Aku hanyalah air yang mengalir. Aku hanyalah api yang menyala. Aku berbentuk karena tubuhku adalah tanah. Aku bernapas karena tubuhku adalah angin. Aku berkeringat karena tubuhku adalah air. Aku berkeinginan karena tubuhku adalah api yang membara. Ya, itu tadi reviewnya tentang bait 2 dan 3 ya. Jadi di situ sudah ada yang dibacakan oleh Kakanda Alamsyah. Mungkin bisa dijelaskan lagi sama Ayahanda tentang bait 2 dan 3 ini. Bagaimana kenapa mengisi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Silakan Ayahanda. Baik, 2 dan 3 ya. 2 dan 3 ya. Di situ puisi itu berbicara tentang 4 unsur yang menjadi tubuh dari manusia. Unsur tanah, air, angin, dan api. Saya mencoba mengingat penjelasan dari beberapa guru saya, baik waktu SD, SMP, SMA, bahkan setelah saya lanjut lagi setelah sekolah. Masih bagus masih bagus anu ini juga. Jadi berarti kalau begini belum bukan ngerombol sebenarnya. Iya. Ingatannya saya ada bagus ini masih ingat saya paham saya kata-kata anak saya guru paham. Kemudian bertanya pada beberapa orang-orang yang paham, yang dituakan, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama. Mestinya dari karena tokoh-tokoh agama. Iya. Papa balu soko nu karena tokoh-tokoh agama kau. Itu orang-orang dianggap pintar, orang pintar mengetahui agama. Berita ya. Nah, iya. Ya. Mereka pada menjelaskan kepada kami murid-muridnya bahwa manusia itu terbentuk dari 4 unsur. Iya, itu tadi yang saya bilang, tanah, air, angin, api. Iya. Itulah yang menguasai. Cocok. Kemudian dikatakan lagi di puisi itu bahwa ketika manusia bertanya kenapa bisa berbentuk seperti ini, itu kenapa tubuhnya berbentuk karena unsur tanah itu, sehingga dia bisa berbentuk. Nah,
Lalu kemudian ketika kita bertanya, kenapa kita bisa bernapas? Kenapa kita bernapas? Itu karena unsur angin. Kemudian kenapa kita berkeringat, mengeluarkan air seni dan lain sebagainya, ada darah yang mengalir. Itu karena manusia dari unsur air. Kemudian unsur api. Itulah yang menggerakkan kita. Kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa berhasrat, berkeinginan dan lain sebagainya? Terkadang suhu tubuh kita memanas, itu karena dalam tubuh kita ada api. Jadi saya kira seperti itu untuk 4 unsur yang menguasai manusia. Kayak seperti yang kayak tangan misalnya, iya. Ayana. Kan biasa itu kalau kita biar sudah mandi toh, kita sudah mandi, sudah bersih pakai sabun, pakai apa bersih. Tapi biasa kalau kadang digosok-gosok itu, iya, masih ada berbagi. Iya, itu berarti tandanya bahwa kalau memang kita memang berasal dari tanah, si kamu jika biasa mau jahit rakin, atau kamu oli yang irfan. Ya, dari Pak Ketua, bagaimana nih dari bait 2 dengan 3 ini? Saya kira tidak terlalu panjang lebar saya ini karena sebenarnya sudah dijelaskan sama beliau. Namun itu intinya tadi bahwa memang manusia terbentuk dari 4 unsur dan itu memang tidak pernah terpisah dari tubuh kita. Unsur airnya ada, apinya ada, unsur tanahnya ada, dan unsur anginnya ada. Sama halnya misalnya ketika orang berkeringat itu kan unsur air juga sebenarnya. Iya, betul. Ketika misalnya berhasrat unsur api. Ketika mereka bernapas kan unsur angin. Tubuhnya yang kasar terbentuk seperti ini itu kan unsur tanah. Makanya sangat jelas sekali jika puisi itu mengatakan bahwa aku terbentuk karena tubuhku adalah tanah. Iya. Kemudian dia mengatakan aku bernapas karena tubuhku adalah angin. Kemudian dia menjelaskan lagi mengatakan aku berkeringat karena tubuhku adalah air. Betul, jelas sekali kan. Ditambah lagi aku berkeinginan karena tubuhku adalah api yang membara. Jadi sangat jelas sekali sebenarnya. Iya, saya kira jelas api pada Makassar. Jadi penggambaran api sebenarnya dalam tubuh itu adalah sama seperti hasrat, keinginan tadi. Keinginan. Berarti ketika kita bernafsu, api yang betul bukan api tuh. Kalau mau aku bakar bakar ikan ada banyak yang apa ya? PPK pun apa. Itu tadi itu lanjutannya di ada lanjutannya. Ada lanjutannya lagi. Iya. Dikatakan di situ Tuhanlah yang mengubarkan api dalam tubuhnya. Oke, kalau begitu kita lihat dulu reviewnya sebelum dibahas lagi. Bagusnya kalau kita lihat reviewnya untuk bait yang selanjutnya itu. Oke, kita lihat reviewnya dulu ya. Henry, ini kapan kameranya? Ya, Tuhan, Kau kobarkan api dalam tubuhku, angin lalu menjadi topan, air kemudian menjadi badai, tanah dalam tubuhku retak. Ya, itulah tadi reviewnya tentang bait yang selanjutnya di situ. Tapi sebelum dijelaskan dulu ini, dia masih iklan entah kita lihat dulu iklannya setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bici Dagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici Dagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici Dagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, kembali lagi di Bici Dagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya,
setelah iklan yang tadi. Jadi sekali lagi mungkin untuk kalau ada yang mau beriklan bisa dihubungi nomor yang ada di bawah ya. Ini, ada ini. tulisannya ini di bawah. Ini nih. Oke. Pak Ketua, mungkin bisa Pak Ketua lagi nih yang menjelaskan pertama dulu untuk khusus di bait yang sudah kita lihat reviewnya tadi nih. Ya, tapi Pak Ketua. Oh iya. Di bait Bait 4. Tuhan kau kobarkan api dalam tubuhku, Iya. angin lalu menjadi topan, air kemudian menjadi badai, tanah dalam tubuhku retak. Iya. Jadi saya ini hanya mau mengurai tentang dari segi linguistiknya. Linguistik. Linguistik. Sekali lagi. Nailingu. Bukan lingu ini yang saya Ah. maksud. Bukan orang lingu yang bawa lingu membawa stick, bukan itu. Bukan lingu. Yang saya maksud linguistik adalah apa kan nyari namanya stick? Petete. bukan Pak. Lingu-lingu bawa petete itu linguistik. Ah. Yang saya maksud ini di sini adalah aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaan. Ilmu tinggi. Tidak, Pak. Karena kita tetap Iya, iya. orang bodoh, tidak ada istilah ilmu tinggi ini. Ini hanya apa yang saya tahu ini ya. Iya. Tentang ilmu Iya. Oke, lanjut Pak Ketua. Iya. Jadi saya kira di bait ini sangat luar biasa sekali unsur penggunaan bahasa metafornya. Iya, metafornya. Luar biasa bahasanya. Papur apanya? Bukan papur, metafor artinya perlambangannya yang saya maksud di sini. Oh, bukan kepala. Asosiasinya. Sudah bilang ngeri merolong ya, Nah. udah tahu nggak si mata mama. Asosiasinya ya. Iya, Saya lanjut. kira pada bait ini kau kobarkan api dalam tubuhku. Ini yang dimaksudkan di sini adalah amarah sebenarnya, keinginan, hasrat. Artinya bahwa melalui api itu Tuhan, kau menciptakan api dalam tubuhku menjadi suatu bagian dari tubuhku dalam berbentuk kehendak atau keinginan atau apapun itu, ya. Itu adalah suatu metafor yang sangat luar biasa. Mengapa penulis tidak menjelaskan langsung bahwa di tubuh ini, mengapa kau tidak mengatakan bahwa Tuhan, kau menciptakan langsung tubuhku dengan keinginan. Ini kan kasar sebenarnya kalau dalam ilmu sastra sebenarnya. Makanya beliau mungkin menggunakan bahasa metafornya ini, keinginan itu sebagai api, hasrat itu sebagai api. Begitupun dengan angin misalnya, dia menyimbolkan sebagai nafas. Kemudian air, dia menyimbolkan sebagai keringat, sebagai darah. Iya. Tanah, dia simbolkan sebagai tubuh. Dan ini saya kira khusus untuk bait ini, saya paling senang sekali dengan bait ini karena di sini sebenarnya kalau kita mengkaji secara dalam makna dari puisi ini, sebenarnya menyimpan pesan bahwa ini adalah salah satu bentuk kesempurnaan manusia dibandingkan makhluk yang lain yang diciptakan di muka bumi ini. Cocok. Karena kan terbentuk dari 4 unsur dan ini memiliki peran masing-masing. Iya. Ya kan? Cocok ini. Ketika Anda berkeinginan, ketika Anda memiliki amarah yang besar, saya kira disinilah perannya air dan angin sebenarnya untuk mendinginkan bagaimana seseorang bisa reda dari amarah itu. Makanya unsur air itu mengalir seperti adanya, berarti kita harus bersedia menerima takdir atau apapun yang terjadi pada kita. Itu yang meredam nih, Yang meredam, jadi penyeimbang sebenarnya. Inilah keadilannya Tuhan ini. Menciptakan segala sesuatu yang ada di tubuh kita dalam bentuk kesempurnaan yang seperti ini, terbuat dari 4 unsur. Iya. Dan ini perlu sekali lagi ada kontrol dirinya sebenarnya. Ada kontrol. Iya. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwa janganlah bersikap seperti api, tetapi bersikaplah seperti air yang selalu ikut sama arus, ya kan? Iya. Bersikaplah seperti angin yang selalu menyejukkan. Iya. Begitu ya. Dalam artian bahwa sekali lagi intinya kontrol diri dan berusahalah untuk ikut sama sifat-sifat dari keempat unsur yang ada pada tubuh kita. Karena ini adalah gambaran manusia kesempurnaannya sebenarnya. Iya. Di sini juga kalau menurut tanggapan saya Iya. Pak Ketua. Di sini kalau saya lihat, di sini menjelaskan bahwa ketika misalnya ini Tuhan, kau kobarkan api dalam tubuhku, angin lalu menjadi topan, air kemudian menjadi badai, tanah dalam tubuhku retak. Di sini kalau menurut tanggapan saya mungkin ketika misalnya orang terlalu emosi, kemudian itu tidak bisa mengontrol, apinya sudah menjadi dengan emosinya sudah naik dan sebagainya. Kemudian kayak seperti badai, angin kemudian menjadi badai yang hasratnya sudah menggebu-gebu terasa Makanya di sini tanah dalam tubuhku retak, bahwa tanah dalam artian bahwa tubuh ini rusak. Ketika sesuatu yang berlebihan itu, apinya berlebihan, kemudian anginnya berlebihan, airnya kemudian berlebihan, itu yang akan merusak tubuh kita. Merusak memang. Contoh kan misalnya ketika Anda habis marah kan? Iya. Pasti
terasa lesu, loyo dan Iya, sebagainya. iya, iya. Pertanda Biasa, bahwa biasa. sebenarnya kita sudah tidak stabil kalau dari segi emosi sebenarnya. Iya iya. Kamu di puna jalok kok, Iya, biasa iya. puna nanya kita dono, Iya, waktu iya, pelat iya, dono, iya, iya. jalok. Saya Kenapa pesan nggak dulu tuh. Langsung kau dipakasih Terima anak, Pak. saja, Pak. Karena itu kan sudah merupakan siklus hidup sebenarnya. Kita terima saja apa adanya apa yang terjadi. Betul betul. Ya, Sepanjang Anda tetap berbuat baik. Ayahanda, mungkin Ayahanda sebagai penulis ini untuk Iya. menjelaskan lagi lebih terperinci tentang bait ini. Jadi saya kira benar apa yang ketua apa yang kamerawan itu sampaikan bahwa ketika api itu berkobar itu artinya sudah melampaui batas. Seharusnya kan menyala saja, tidak usah Iya. sampai berkobar. Iya. Iya. Kemudian angin sudah menjadi badai, topan, air sudah menjadi badai, maka tubuh sebagai wadah itu tidak mampu lagi Iya, menampung. menampung, tidak mampu lagi menahan itu, tidak cukup kuat. Iya. Makanya di bait berikut itu dikatakan bahwa ketika itu terjadi maka ya hati-hatilah, karena ketika tubuh sudah sudah retak, maka hati-hatilah, Tuhan pada akhirnya akan memadamkan api itu. Dan ketika sudah padam, maka tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi gerak, tidak ada lagi apa-apa. Mati. Iya. Sudah Napas sudah tidak napas sudah diredakan oleh Tuhan, angin sudah diredakan oleh Tuhan. Jadi kalau dua saja ini, api sudah dimatikan oleh Tuhan, kemudian angin sudah diredakan, apalagi tinggal air. Maka pasti air juga secara otomatis akan berhenti mengalir. Kemudian setelah tiga itu hilang, maka tanah menjadi kaku. Tanah sebagai tubuh wadah yang menampung ketiganya menjadi kaku. Itu artinya manusia itu sudah mati. berarti sesuai yang di bait terakhir itu. Iya, Yang mengatakan itu baik. aku yang tak punya nama, entah kemana. Ini berkaitan sekali. Itu aja role. Oh iya. Berkaitan sekali. Ya, jadi di situ di bait terakhir dia mengatakan bahwa aku yang tak punya nama, entah kemana. Iya. Ini saya kira persoalan luar besar, ini sangat besar sekali ini kalau kita mau kaji secara Besar di luar besar. Di luarnya lagi yang besar ini. Iya, luarnya lagi yang besar. Bukan luar biasa ya, Yang bukan besar bukan dari yang luar biasa. besar. Kalau biasa berarti normal, ini bukan luar biasa tapi luar besar. Luar besar. Jadi Besar dari yang besar. Karena memang luar biasa. karena intinya apa ya? Aku yang tak punya nama, entah kemana. Iya. Di luarnya apa yang besar ini, semesta besar akan kemana dia? Iya. Akan kemana? Makanya saya bilang di luar yang besar ini, di luarnya semesta yang paling besar ini akan kemana kira-kira? Iya. Aku yang tak punya nama, entah kemana. Kalau kita mau kaji ini, saya kira dari segi aspek religinya, tak lain tentang roh itu sendiri. Iya. Bahwa manusia Iya. setelah mati, dia akan kemana. Nah ini sebenarnya yang perlu kita tahu sejak kita lahir sampai sekarang harus kita tahu. Ketika kita lahir, hidup di bumi, mengembara beberapa puluh tahun, setelah kita mati akan kemana? Inilah yang harus kita cari. Dan saya kira jawabannya tidak mungkin terjawab kalau hanya pencarian kita hanya sebatas 1 sampai 10 tahun. Iya. Karena ini butuh perenungan yang luar biasa, butuh bagaimana kita bisa menuntut ilmu, pemahaman, pembelajaran dari siapa yang merasa dirinya cerdas, kita belajar di sana. Dari segi pemuka-pemuka agama misalnya kan, orang-orang pandrita, kan banyak di mana kita bisa bertanya, kemana arah hidup saya setelah mati? Mungkin di agama ada yang mengatakan ke akhirat, tapi akhiratnya seperti apa kan? Iya. Seperti apa? Kita akan di atas nilai ketujuh apa dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang pastinya ini harus kita cari. Dan pesan saya bahwa carilah itu. Iya. Karena itu yang paling penting. Cari. Tidak ada Cari. artinya. Iya. Tidak ada artinya kita hidup di muka bumi ini kalau kita tidak tahu ini arah kemana kita setelah mati. Iya. Ini yang sangat paling penting sekali di antara bait-bait yang lain ini. Ini kata kunci dari puisi ini. Makna terbesarnya ini. Saya kira itu. Ngapa yang menurutmu? Paham. Cocok. Tapi nakene sejujurnya baik. Kenapa besar? Seperti ini kan luar besar. Iya, luar besar. Keluar itu besar langsung masuk. Iya. Akhirnya saya bingung.
Iya. Jadi kembali saya kasih lagi Iya. Ayahanda untuk Iya. lebih menjelaskan lagi nih, supaya saya sama Undruk Dai ini Iya. tidak bingung Oh, iya. nih. Jangan sampai luar besar dan kembali lagi besar. Iya. Jadi begini. Iya, Kontrol. Manusia di awalnya tadi di awal perbincangan kita kan kita sudah sepakat bahwa sebagai orang bodoh berhayalnya bahwa manusia itu keluar dari rahim ibunya tanpa nama. Iya. Orang-orang lah yang memberikan nama kepadanya. Tadi setelah tubuhnya kaku karena api diredakan, api dipadamkan oleh Tuhannya, angin diredakan, air disurutkan, tanah kemudian menjadi kaku, artinya sudah mati, maka kembali kepada seperti sejak lahir. Iya, dia pulang tanpa nama. Jadi dia pulangnya itu tanpa nama. Pulang tanpa nama. Iya. Tanpa nama. Jadi dia lahir tanpa nama dan pulang tanpa nama. Pulang tanpa nama. Pulang tanpa nama. Sumbangan tanpa nama, gak sumbangan tanpa nama. Iya, sumbangan tanpa nama. Iya, ini kemudian kemana dia ini yang tidak punya nama? Jadi keluar tanpa nama, kemudian kembali tanpa nama. Kemana dia? Kemana dia? Ini yang akan dibahas nanti di episode selanjutnya. Terjadi di episode berikutnya. Betul. Ya. Episode Ada episode khususnya. Siap. Iya. Mungkin sebagai kesimpulan ini Ayahanda atau Pak Ketua untuk memberikan sedikit kesimpulan dari bait 1 sampai bait terakhir tadi tentang puisi yang episode pertama ini, aku yang tak punya nama. Dari Pak Ketua dulu mungkin bisa. Iya. Jadi kalau saya hanya bisa menyimpulkan seperti ini, bahwa memang manusia itu lahir tanpa nama dan kembali tanpa nama juga kepada asalnya nantinya. Namun yang pastinya kita terlahir di bumi membawa tanggung jawab yang besar, tugas yang mulia, ya. Bagaimana kita bisa memuliakan semua isi semesta, dan bagaimana kita bisa mencari hakikat manusia dan kemanusiaannya itu sendiri, dan hakikat Tuhan dan ketuhanan itu sendiri. Dan saya kira kalau kita mengkaji puisi ini lebih dalam, saya kira itu bisa terjawab dari apa yang saya utarakan itu. Ya, saya kira hanya itu, Pak Darmawan. Ayahanda. Saya tambahkan dari penjelasan Ketua bahwa kita sebagai manusia sebenarnya tidak perlu merasa tinggi hati kalau misalnya persoalan nama. Iya, betul. Termasuk sebaliknya, tidak perlu merasa rendah hati karena merasa namanya tidak sebaik dengan orang-orang lah yang lain. Jadi tidak perlu itu, karena ada juga apa namanya itu yang biasa terdengar di telinga saya, untuk apalah sebuah nama. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan tugas mulia kita. Seperti yang disampaikan oleh Ketua, bahwa manusia lahir itu dengan tugas mulia dan semua manusia harus bertanggung jawab dengan tugas mulia itu. Yang kedua, kita harus mencari jati diri kita. Kita harus mencari itu tadi, siapa yang menghidupkan kita. Dan setelah kita mati akan kemana? Betul. Punya nama. Dan saya kira di episode selanjutnya akan dibahas. Akan kita bahas nanti ya. Akan lebih jelas lagi. Oke, terima kasih Ayahanda dan Pak Ketua. Jadi pemirsa yang di rumah, untuk pembahasan selanjutnya ke episode selanjutnya, episode 2, kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Maka dari itu tetap berbudaya, tetap beradat, dan tetap di bicit jangan, bincang santai, jangan lebih. Salam budaya. Bicit jangan, bincang santai, jangan tegang.